Welcome back. Halo semuanya. Selamat datang di pembahasan soal seni budaya kelas 9. Dalam video ini kita khususkan untuk membahas dalam bab seni tari. Video ini dibuat sebagai teman belajar kalian menjelang ujian sekolah. Jadi yuk bahas bersama-sama dengan santai sampai tuntas. Kita akan melusuri soal-soal yang berkaitan dengan fungsi tari, unsur-unsur tari, jenis-jenis tarian, sampai ke tari tradisional maupun tari kontemporer. Semua pembahasan tetap mengacu pada buku yang kalian pegang, yakni buku Seni Budaya kelas 9 Kemendikbud tahun 2018. Jadi jangan sesal untuk belajar di sini, karena video ini bakal membahas soal yang akan keluar di ujian nanti. Yuk kita mulai bahas soal yang pertama. Let's do it. Di soal pertama, kita diajak memahami definisi dasar dari tari. Secara sederhana, tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui gerak. Jadi bukan hanya sekadar bergerak ya, tapi punya makna dan keindahan tertentu. Lanjut ke soal kedua, kita bahas soal fungsi. Dalam kehidupan masyarakat, terutama yang masih menjaga tradisi, tari sering hadir dalam berbagai upacara adat. Fungsi ini kita sebut sebagai fungsi ritual. Contohnya tari Sanghyang di Bali atau tari Gantar di Kalimantan. Di soal ketiga, kita diajak melihat pola lantai dalam tari. Pola lantai lurus sering banget digunakan dalam tari tradisional, karena memberi kesan rapi dan tertib, apalagi kalau penarinya banyak. Misalnya dalam barisan penari yang menari serempak. Soal keempat membahas tari Saman dari Aceh. Tarian ini terkenal banget dengan gerakan duduk dan tempo yang cepat. Tari ini bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga sampai mancanegara, bahkan pernah tampil di UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Soal kelima mengajak kita mengenal jenis tari berdasarkan jumlah penarinya. Kalau yang menari lebih dari 3 orang bahkan bisa belasan sampai puluhan, itu namanya tari massal. Tari ini sering dipakai untuk pertunjukan besar, seperti saat pembukaan acara budaya atau parade. Lanjut ke soal 6, kita bahas tentang properti tari. Nah, properti ini bukan baju atau musik ya, tapi alat bantu yang digunakan saat menari. Misalnya kipas dalam tari serimpi, payung di tari payung, atau selendang di tari piring. Properti menambah ekspresi dan memperkuat karakter tarian. Sekarang kita bahas gerakan dalam tari. Di soal 7, kita temui istilah gerak murni, yaitu gerakan yang tidak punya makna simbolik tertentu. Misalnya, gerakan tangan melengkung yang hanya dimaksudkan memperindah, bukan untuk menyampaikan pesan tertentu, dan gerak maknawi gerakan yang memiliki makna atau pesan tertentu dan dapat dipahami oleh orang lain. Lalu di soal 8, kita bahas sifat tari tradisional. Umumnya, tari tradisional punya aturan, baik dari segi pola gerak, kostum, bahkan ekspresi wajah. Jadi sifatnya beraturan, nggak bisa sembarangan improvisasi seperti tari modern. Soal 9 ini mudah banget, ya. Kalau ada tari yang tujuannya buat menghibur penonton, baik di panggung, di televisi, atau di jalanan, itu termasuk fungsi hiburan. Misalnya tari modern dance di panggung atau flashbomb di mall. Lanjut ke soal 10, kita bahas tari kontemporer. Nah, tari kontemporer itu biasanya keluar dari aturan baku, dan penarinya bebas mengeksplorasi gerak. Jadi tidak terikat oleh tradisi tertentu, tapi tetap punya nilai artistik. Contohnya bisa kamu lihat di pertunjukan teater modern atau festival seni rupa kontemporer. Wah, nggak kerasa ya kita udah bahas 10 soal tentang seni tari. Mulai dari pengertian dasar, fungsi pola lantai, sampai tari kontemporer. Sekarang coba deh kalian refleksikan sedikit. Apa sih hal baru yang kalian pelajari selama pembahasan ini? Gerakan apa atau tarian apa yang paling berkesan menurut kalian? Ingat, seni tari bukan cuma soal menghafal gerakan, tapi itu semua soal rasa, soal ekspresi, dan pemahaman tentang budaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan seni musik. Jadi tetap semangat ya, karena di sana kita akan kupas soal-soal seru seputar unsur-unsur musik, alat musik tradisional, sampai musik kontemporer. Gak ketinggalan juga, ensemble musik juga ada di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap berkarya. Thank you.